Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa qaidil ghurril muhajjalin, wa rasuli rabbil alamin, wa imamil muttaqin, wa syafi'il mudhnibin, sayyidina maulana Muhammad sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para ulama, para guru-guru, hadirin hadirat, orang tua-tua kami yang hadir, semoga Allah memberkati umurnya, panjang umur, sehat walafiat, diberkati semuanya ya Allah, sehat walafiat, kabul hajatnya di dunia sampai akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa da' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul aliyul azim. Para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, umat kesayangannya Nabi Muhammad, ummatun marhumah yang selalu dirahmati oleh Allah. Tadi kita dengar dari panitia maulid, kalau gangguan Nabi Muhammad, celahan, itu sudah di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gangguan-gangguan itu tidak akan lepas, karena sudah difirmankan Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridha. Karena apa? Karena agama Islam sudah agama yang suci, disempurnakan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kita orang Islam hanya melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Tapi yang memiliki Islam itu siapa? Allah. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa fi ayatin ukhra, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Siapa yang ridha? Allah. Islam milik Allah. Yang jaga Allah. Siapa yang jaga Al-Quran? Allah. Apa kita mau takut? Kita pelaksanaan berapapun banyak. Sekarang ini saja Islam sama Islam diadu, bunuh sana bunuh sini, ya diadunya. Dia juga membunuh orang kafir, orang Islam, habis itu orang Islam sama Islam diadui karena tamak atau serakah dengan kedudukan. Kalau orang sudah serakah dengan kedudukan, dengan pangkat, itulah yang terjadi. Jangan takut. Apa kita mau takut? Ini Islam milik Allah. Dia orang profesor-profesor, pakar-pakar yang kafir bilang, kamu mau menghancurkan Islam, mustahil. Mustahil katanya. Tapi kamu bisa rusak itu yang penganutnya saja. Kamu bisa rusak. Tapi kalau Islam kamu menghancurkan, itu milik Allah. Kamu mau menentang Allah, itu orang kafir yang pakar, yang luar biasa itunya. Tidak akan mungkin Islam tetap tegak sampai hari kiamat.
Agama Islam tetap tegak karena suci, bersih. Kalau barang yang diridhai Allah, barang yang benar, pasti dibenci. Pasti dibenci, jangan kita takut. Itu sudah dari dulu itu. Iya. Ya, sudah itu milik siapa? Islam milik siapa? Allah. Kita pelaksana milik Allah dan syariat Rasulullah. Baiklah, sekarang kita ini dari tahun ke tahun alhamdulillah kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Abuya Al-Alimul Allama Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Wahidu Dahri wa Faridu Asri, pengarang kitab hampir 100, pakar bahar ilmunya lautan. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Faqir Habib, murid yang pertama. Tapi mudah-mudahan ilmu yang Habib dapatkan bukan untuk banyaknya ilmu, tapi manfaat dan berkatnya. Ini yang penting. Sama juga ibadah, kita perlukan ibadah itu yang diterima, diikhlasi. Makanan juga, apapun saja, umur saja, yang hidup diberkati. Ada manfaat, sehat walafiat. Apapun saja, berapapun saja yang diberi Allah rezeki, kita menerima qanaah namanya. Qanaah. Alhamdulillah. Jadi Abuya Said Muhammad Maliki itu dia bilang, kita umat Islam ini di Mekah. Di Mekah ini maulid, bid'ah macam-macam sudah. Tapi tetap berjalan maulid. Karena tidak ada yang berani menentang. Kalau ilmu tanggung-tanggung jangan datang. Hanya bisa menggonggong. Menggonggong bid'ah saja. Tapi dia tidak tahu sebenarnya yang melaksanakan maulid yang pertama melaksanakan maulid itu Rasulullah. Rasulullah ditanya, bagaimana ya Rasulullah puasa hari Senin? Rasulullah bergembira, senang hati. Apa kata Nabi? Fihi ulidtu. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah senang dengan kelahirannya. Barulah sahabat, baru terus tabi'in, para sahabat tabi'in, sampai ke yang besar sekali dilaksanakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang mengatakan Malik Al-Muzaffar. Malik Al-Muzaffar itu ada seorang pada zamannya dia raja. Ada yang hafid ulama namanya Hafid Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dikasih hadiah 1000 dinar waktu itu. Suruh mengarang kitab maulid. Barulah Salahuddin Al-Ayyubi itu gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Yusuf. Gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang mengembangkan Islam sampai ke Palestina, membunuh di Yahudi, kemudian di Suriah, di Mesir dia ada membangun sekolah agama. Kalau kita bilang pondok lah, atau sekolah madrasah 24. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun juga dendamnya Yahudi sampai sekarang. Kalau masih hidup akan saya cencang dia. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang bilang Malik Al-Muzaffar, sama sajalah. Semuanya alhamdulillah. Jadi Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang antum tadi yang dapatkan kasidah busyra lana, ya, talama ashku gharami, itu semuanya kumpulan kasidah itu di tempat Abuya. Yang munsyidnya dari Suriah. Dari Suriah, ada dari Turki, ada dari Mesir, ada dari Yordania. Jadi dikumpulkan setelah Habib pulanglah. Dikumpulkan itu semua, busyra lana itu semuanya dari Abuya.
Yang dari habaib Hadramut itu ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan, ya Tawwab, ya Muhaimin, ya Salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Itu dari Hadramut habaib. Banyak ya Tawwab lagi itu. Tapi yang lain setelah habis itu semuanya berkat daripada Abuya yang mengumpulkan para ulama-ulama. Kalau dia bikin maulid itu, jadi ulama itu rumah besar. Dari ujung sampai ujung ini ulama besar semuanya pengarang. Termasuk Syekh Ali Muhammad As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Mukhtasar Ibnu Katsir juga. Semua dia mengarang. Itu yang ulama-ulama besar, Syekh Abdullah Lahji, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, semua datang ke situ. Masih waktu Habib masih belajar. Masih belajar, datang semua ke tempat Abuya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad karena tinggal di Jeddah. Paling sayang Habib Abdul Qadir Al-Kutub itu bin Ahmad As-Segaf dengan Abuya Said Muhammad Maliki, maka dijuluki Syekhul Syabab Alawiyin. Itu dia. Jadi apa kata Abuya? Alhamdulillah, kita bersyukur, antum bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak dilupakan juga, ini berkat dengan guru Al-Arif Billah Al-Alimul Allama Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau itu yang mengembangkan semua qasaid ini. Jazahumullah khairul jazak, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya para ulama-ulama kita, termasuk Abu Yasin Muhammad Maliki dan ulama-ulama. Jadi apa bilangnya? Alhamdulillah, kita bersyukur, kita mengingat Nabi bukan saja pada Rabiul Awal. Setiap hari, setiap minggu, malam Jumat kita baca maulid, mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah Rasulullah. Nikmat itu sudah. Hatta di Pontianak pun juga gitu, Habib galakkan. Jadi bukan Rabiul Awal saja kita melaksanakan maulid. Ada majlis-majlis di mana-mana. Ada yang malam Senin, ada majlis burda, ada majlis Diaul Lami, ada majlis Sumtud Durar, ada majlis kitab. Ya, itu semuanya alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Karena apa ini majlis? Majlis ini ada di Quran. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Itu ayat. Apa kata ulama? Ialah majalisud zikir. Majalisud zikir. Majlis zikir. Alhamdulillah antum hadir. Yang bukan antum bukan yang antum saja yang hadir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan terutama sahibul maulid, rohnya Rasulullah hadir. Kemudian hadis yang sahih mengatakan ada malaikat sayahin yang berkeliling mencari mana majlis zikir, di situ dia duduk bersama kita. Malaikat amanna billah bima ja'a anillah ala muradillah jalla wa ala fi'ula. Amanna bi Rasulillah bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beriman semuanya kepada Allah. Ya Allah utus itu malaikat sayahin datang mencari mana majlis zikir. Karena majlis itu di situ ada rahmat Allah. Di situ ada rahmat Allah, ampunan Allah. Kemudian apa? Ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad, kabul hajat. Bukan artinya hadir majlis terus besok mesti kabul, tidak. Istiqamah. Istiqamah. Kita istiqamah majlis. Kalau kita ada urusan silakan pergi, ada urusan. Tapi kalau ada waktu lapang itu ini datang majlis. Di situ majlis itu ada rahmat Allah, ada roh Nabi Muhammad, roh wali-wali Allah hadir. Itu yang kita i'tikad kita itu. Dengan berdasarkan Quran dan hadis. Itu majelis zikir. Wasbir nafsaka ya Muhammad. Sabarkan, sabar, kita mesti sabar di majelis. Untuk istiqamah kan mesti sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum
bersama-sama orang yang memanggil, berdoa, berzikir untuk kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, pagi, siang, sore, malam, bil ghadati wal asyi, malam atau siang atau malam. Apa dia? Yuriduna wajhahu. Mereka itu ya Muhammad, kamu bersama-sama mereka, bersama kumpul di majlis bersama-sama mereka ya Muhammad, karena mereka menghendaki ridha Allah, karena Allah. Itu dia. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Hilaquz zikir. Majlis zikir, majlis ilm, majlis ini. Zikrullah. Karena kita tidak ada siapa ibu-ibu yang kita mau wasilahkan. Tidak ada wasilah selain Rasulullah. Tidak ada perantaraan kita ke Allah supaya kabul apa semuanya. Cari Rasulullah. Di mana Rasulullah? Ada di majlis selawat, ada di majlis zikir, majlis maulid, majlis ta'lim. Di situ ada Rasulullah. Wasilah, Rasulullah wasilah. Kalau sudah dapat sedikit atau banyak, maka wasilah yang sebenar-benarnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, takwa kepada Allah, cari wasilah. Siapa wasilah? Ahli tafsir ada mengatakan demikian, al-wasilatul uzma atau al-wasitatul uzma fi naili ma narju fi dunya wal akhirah minal khairat wal barakat was sa'adat wal futuhat wal imdadat was salamat fi dini wad dunya wal akhirah. Wasilah, wasita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang kami harapkan kami akan dapatkan kebahagiaan kekal abadi. Kekal abadi itu bukan di dunia kekal abadi, tapi kekal abadi di akhirat. Itulah tujuan Nabi. Tujuan Rasulullah diutus itu apa? Rasulullah selalu menghendaki orang kafir itu supaya mendapatkan kebahagiaan kekal abadi. Bukan di dunia, dunia kan sebentar. Apa saja tinggal, yang kekal abadi itu orang kafir, apalagi umat kesayangannya. Hei umatku yang aku sayangi, yang aku cintai, aku minta kepada Allah tidak mau satu pun umatnya masuk neraka kecuali ya Abah. Semua umatku masuk surga kecuali ilaman Abah yang tidak mau ikuti Nabi. Sudah jelaskan di Quran, mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau orang ahli belajar, ahli nahwu dibilangkan qul, katakanlah Muhammad, itu fi'il amr. In kuntum itu apa? In itu harfu syarat. Harfu syarat itu perlu jawab. Ya, kalau engkau mencintai Allah, kau cinta kepada Allah, kamu mau diridhai Allah, mau rahmat Allah, maka jawab itu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, diridhai Allah, dirahmati Allah, apa hajat kalian? Ikuti aku. Siapa aku? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu amar. Fattabi'uni itu amar. Jawab syarat namanya dalam ilmu nahwu. Jadi apa? Kalau engkau mencintai Allah, syaratnya ikuti aku. Itu Quran, firman Allah. Ikuti aku, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ada namanya qutbi zaman, al-qutub. Bakri Qutbi Zamani, dia mengarang satu abiyat syair mengatakan, ma arsalar rahmanu au yursilu min rahmatin tas'adu au tanzilu
ma arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yakhtassu aw yashmulu illa wa tahal mustafa abduhu nabiyuhu wa mukhtaruhul mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadza kullu man ya'qilu. Itu dia. Jadi dibilangkan Allah tidak mengutus Rasul ini kecuali dengan rahmatnya. Rahmat Allah akan turun naik. Iya. Turun, naik. Siapa yang mau rahmat? Ikuti. Fi malakutillah aul mulki min kulli ma yahtassu aw yashmulu. Kepingin rahmatnya mengalir ini ikuti Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad saja. Illa wa tahal Mustafa, satu-satunya Nabi Muhammad saja, Nabi dan hambanya seperti mukhtarul mursalu, pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasitatun fiha, wasitah itu perantara. Wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadza kullu man yaqilu. Kita alhamdulillah kita sudah mengerti bahwa satu-satunya apapun saja yang rahmat Allah kita inginkan, mampunannya, ridhanya melalui Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu Allah tidak ciptakan langit dan bumi, Allah tidak ciptakan semua. Nabi Adam sendiri diciptakan Allah, belum diciptakan nur dulu. Rasulullah 2000 tahun baru ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam itu alaihi salam baru kena Nabimu Muhammad dulu diciptakan nurnya, nur dari nur Allah. Yang itu yang diterah dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha wa yadhlibu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Nur Allah di Asmaul Husna kan ada nur. Iya. Setelah yang akhirnya itu. Ya afu ya rauf ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram ya muqsid ya jami ya ghani ya mughni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warith ya rasyid ya subur. Nur itu nama Allah. Jadi nur Allah itu ada di Nabi Muhammad. Kalau nabi yang lain kan semua dari turab, dari tanah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita syarahnya Burda yang mensyarahkan Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi. Ini cerita Nabi Adam diciptakan Allah, kemudian menciptakan lagi istrinya Siti Hawa dari tulang rusuknya Adam diciptakan. Ada pendapat mengatakan sesuai apa yang diciptakan Allah dari tanah, itu juga menciptakan ciptanya Siti Hawa, pendamping hidupnya, pendamping hidup. Itu Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi syarah Burda, syarah Burda. Kemudian Allah ciptakanlah itu Siti Hawa, pendamping hidupnya Nabi Adam. Kalau tidak diciptakan Siti Hawa, bagaimana kita mau kembang? Mana ada manusia? Akhirnya diciptakan. Sudah diciptakan, Nabi Adam alaihissalam melihat Siti Hawa, ciptaan Allah yang cantik itu, dia cantik, dia pengen mendekat, mau mendekati Siti Hawa. Ini istrinya, ini yang diciptakan Allah, pendamping hidupku. Aku mau dekat kepada istri Siti Hawa. Terus apa kata Siti Hawa kepada Nabi Adam? Sabar ya Adam, aku minta mahar. Padahal dia baru dua orang. Sabar ya Adam, jangan terburu-buru, aku minta mahar. Aku minta mahar. Jadi Siti Hawa bilang ke Nabi Adam, jangan kau dekat aku dulu sampai kau kasih aku mahar. Terus Nabi Adam bingung,
Apa maharnya? Kalau kita kan cincin, duit, apa semuanya boleh ya. Macam-macam apa uang, itu maharnya kita. Ini Siti Hawa, dia berdua saja. Makhluk Allah yang baru ciptakan, Adam dan Siti Hawa istrinya, pendampingnya, tapi minta mahar. Aneh, pikir Nabi Adam alaihissalam, aneh ini. Kok Siti Hawa minta mahar katanya? Minta mahar. Aneh. Terus dia munajat kepada Allah, ya Allah, inna Hawa allati khalaqtaha li, ya, litusahibuni, talabat minnil mahar. Mada hadal mahar? Mada ya Allah? Apa ini yang dimaksudkan Siti Hawa maharnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lebih ya Allah. Kata Nabi Allah bilang, ya Adam, ya kamu mesti kasih dia mahar itu. Mahar apa? Mahar kepada Siti Hawa, baru kau boleh dekat dengan dia. Walaupun aku ciptakan untuk pendamping hidup kamu, kamu mesti kasih mahar. Tapi bukan mahar yang seperti yang sekarang. Terus dibilangkan, mada ya Allah, apa yang hamba akan kasihkan kepada calon pendamping hidup hamba yang menemani hamba ini? Dibilangkan, ya Adam, kamu mesti kasih mahar yang mana kamu mesti berselawat kepada Rasulullah SAW 20 kali. 20 kali. Itu berarti Nabi Adam sudah berselawat kepada Nabi Muhammad. Dari mana? Dari mana? Karena Nabi Muhammad sudah tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setiap pintu syurga, pintu langit, apa arsy tertulis di situ. Sampai Nabi Adam waktu melarang perintah Allah, melanggar perintah Allah yang makan buah khuldi, kan diturunkan Allah, habis itu minta ampun. Memang Nabi Adam selalu mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus Nabi Adam melanggar itu, ya Allah, dia bilang, ya Allah, ampunkan dosa hamba ya Allah dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allah berfirman pada Adam, dari mana kau tahu? Belum aku ciptakan dia. Tidak. Kata Nabi Adam, ya Allah, setiap yang berdampingan denganmu, bersamamu selalu, kalimat ini pasti ini hambamu yang paling agung, paling yang kau sayangi. Itulah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasul, baru Allah ampunkan dengan sebab Nabi Adam bilang dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh berselawat, suruh 20 kali. Maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa, suruh berselawat 20 kali. Itu di dalam kitab Syarah Burdah karangan Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi radhiyallahu anhu wa ardah. Sekarang memang saya tujuan itu mau menganukan selawat, tentang kelebihan selawat. Ya mungkin penceramah banyak menerangkan tentang selawat, tapi kelebihan selawat itu kan banyak macam-macam. Jadi jangan tinggalkan selawat. Kalau orang meninggalkan selawat kepada Nabi Muhammad, berarti orang itu apa? Dosa besar. Dosa meninggalkan selawat pada Nabi Muhammad, dosa besar. Dosa besar sekali. Kalau dia meninggalkan selawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Berarti dia tidak sholat. Berarti dia tidak sholat. Karena dalam sholat itu diwajibkan selawat kepada Nabi Muhammad, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, rukun. Jadi kalau dia tidak berselawat kepada Nabi, berarti dia tidak sholat. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Itu wajib. Yang mana selawat kepada Nabi Muhammad ada wajibnya, ada sunnahnya. Kemudian itu dalam tasyahud akhir. Dalam sholat mesti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Wa ala ali Muhammad itu Imam Syafi'i pertama waktu di Irak, dia bilang wajib juga, tapi akhirnya dia jadikan min ab'adis salah. Kalau lupa mesti sujud sahwi, tapi sah. Dia pernah Imam Syafi'i mengatakan di dalam syairnya dia bilang, ya ahla baiti Rasulillah yuhibbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Itu waktu di Irak, waktu di Mesir tajdid namanya. Qaulun jadid, jadi min abdus salah kalau lupa wa ala ali Muhammad berarti mesti sujud sahwi. Tidak sujud sahwi yang tidak anulah, tidak ada apa-apa kita tidak sujud sahwi. Yang mana kira-kira sujud sahwi itu wajib? Sujud sahwi sunnah atau wajib? Tapi ada wajib. Umpama imam salah, imam sujud sahwi, makmum harus sujud sah. Kalau dia tidak sujud sahwi, batal atau tidak? Kecuali kalau dia niat mufarakah, lain cerita. Di situ. Itu. Kemudian sholat Jumat, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu rukunnya ada 5. Wa khutbatun arkanuha katu'alamu khamsun tu'addu ya akhi wa tufhamu. Hamdul ilahi wa salatu thani ala nabiyyin ja'a bil qur'ani wasiyatun thumma du'a lil mu'minin wa ayatun minal qur'anil mustabin. Rukun khutbah Jumat ada 5. Hamdalah, baca alhamdulillah. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad wajib. Kalau tidak berselawat sah atau tidak Jumatnya? Tidak sah. Kemudian habis itu yang kedua wasiat bittaqwa, baca ayat kemudian doa mukminin, muslimin, muslimat ya. Itu dia. Jadi selawatlah. Kalau mau mendekatkan diri kepada Rasulullah, buktikan nanti. Nabi Adam aja suruh berselawat kepada Nabi Muhammad, mahar untuk Siti Hawa. Itu berarti selawat ini sudah dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut di kitab Syarah Burda Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi. Dia selawat. Orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, orang yang banyak berselawat. Coba buktikan selawat. Ibu-ibu jangan banyak, ikut saja yang disabdakan Nabi Muhammad. Halat lahu syafaati, halat syafaati liman shalla alayya 10 fi sabah wa 10 fil masa. Halat lahu syafaati, halal dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 pagi kemudian 10 sore, itu tanda mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Kan hadis banyak, akrabukum alayya aktsarukum alayya salatan, akrabun nasi manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Orang yang tinggi pangkatnya nanti orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada siapapun saja. Malaikat berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya, anbiya, nabi-nabi berselawat. Nabi Adam, kalau Nabi Adam berselawat, nabi-nabi pun lain juga ikut berselawat kepada Nabi Muhammad. Siapa lagi? Sahabat, tabi'in, wali, soleh, alim besar pun bagaimanapun saja, kalau tidak mendapatkan restu Nabi Muhammad, maka tidak manfaat dia punya ilmu. Itu kenapa? Sudah jelaskan, antum sudah paham yang selalu diucapkan oleh khatib Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi. Yusalluna fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'il mudhari jama'. Fi'il mudhari fungsinya apa? Lil hadir wal mustaqbal. Sekarang atau akan datang sampai kiamat, Allah dan malaikat pasti berselawat. Ya, tapi orang Islam
pakai fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beri salam kepadanya. Tuh, malaikat Allah, malaikat suruh sampai detik ini terus berselawat tiap saat kepada apa? Kepada Nabi Muhammad. Kita jangan malas. Iya, wali apapun saja, buka itu kitab. Suruh itu kalau bisa ada satu guru mengajarkan kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu arda, atau Sa'adatud Darin. Baca itu selawat. Baca selawat yang banyak, buktikan nanti. Suruh anak-anak, kasih dia upah. Nah, ini nak, kalau kamu dapat ini hari selawat kepada Nabi Muhammad 100, nah ini nak, hadiahnya 5.000. Besar ibu-ibu, bapak-bapak. Kasih upah anak-anak, kan kalau suka upah kan semangat dia. Tapi betul jujur, belikan tasbih. Jangan belikan HP terus. Hanya main HP aja, game-game. Belikan dia tasbih. Boleh. Setelah ini kamu mau main HP, silakan nak. Main game itu silakan. Tapi kamu mesti berselawat kepada Rasulullah 100 kali. Kemudian umi, mama, bapak kasih kau ini 10.000. Pakai upah lah atau 5.000. Nanti habis itu, nak, bisa kau berselawat pada Nabi lebih lagi dari itu? Bisa saya nak. Itu pendekatan dengan Rasulullah. Anak-anak dibiasakan. Terus bisa enggak nak? Kau bisa 200 kali berselawat pada Nabi? Oh bisa mak, bisa mama. Kasih dia 20.000. Tingkatkan terus, enggak apa-apa. Insya Allah rumah itu berkat. Anak pun juga tumbuhnya, masya Allah, tabarakallah. Ya, selawat itu besar pahalanya. Wali manapun. Itu saya bacakan kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat. Semuanya aulia, semuanya hari-hari memimpikan Nabi Muhammad. Rasulullah datang kepadanya. Berselawat kepada Nabi, gunakan waktu 10 kah 50, ambil 10 lah. 10 ajar dulu kecil-kecil, jangan pakai dipaksa-paksa, cuma dipancing-pancing ya anak. Ini nak, kau bisa selawat pada Nabi berapa? Nanti ini anak, ininya cerdas, pintar, pasti pintar, pasti. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau bodoh maka Allah akan ajar dia dengan berselawat pada Nabi. Kalau sempit hidup maka Allah akan luaskan. Susah akan gembirakan oleh Allah. Ada hajat dikabulkan Allah dengan berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam kitab Afdhalus Salawat itu aulia itu semua wali-wali Allah. Kalau sudah kita satu kali saja berselawat, Allah membalas kita 10 kali. Berarti rahmatnya kita dapat 10. Derajatnya 10, diampunkan dosanya 10 kalau satu kali. Antum tadi berselawat itu berapa banyak itu dapat? Ini anak-anak supaya pintar, cerdas. Apalagi dikenalkan dengan Al-Quran, itu sumber. Al-Quran itu sumber, pasti. Kata Abuya Sayyid Muhammad Alwi Maliki, Mamba'ul Futuhat, ya, Munuhat, ya, Imdadat, itu ada di Quran semuanya, sumber. Habis itu selawat Nabi, ibadah. Yang kedua, Quran, terus selawat. Coba, mana tidak ada orang alim, besar apapun dia, tinggi pangkat apapun dia, kecuali dengan mendapatkan ridha, restu dari Rasulullah, baru dia naik pangkatnya, baru dapat ridha Allah, baru dia sempurna, baru dia bisa jadi wali kutubkah, wali apakah, abdal, autad. Itu dia. Baca selawat, buktikan sendiri, renungkan pakai ini. Kita dikasih Allah akal. Iya ya, kita pikir di rumah, kalau Allah aja sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah perintahkan malaikat saja, tidak ada kecuali malaikat mesti berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian begitulah, maka berlomba-lomba wali itu, ulama-ulama apapun saja, sehingga
yang pengarang apa tuh? Burdah. Al-Imam Busiri. Imam Busiri itu dipakai dunia yang pakai. Belum ada Suntut Durar, belum ada Diyaul Lame, belum ada Barzanji, belum ada Daiba, belum ada semuanya, belum. Imam Busiri Imam Busiri itu apa? Mendapatkan luar biasa. Dia sakit itu apa, falij itu apa, lumpuh ya. Akhirnya dia berselawat. Itu sama juga maulid itu. Burdah itu sama dengan maulid, tapi dia tidak pakai berdiri. Ada sekarang ini ada yang bikin berdiri, pakai berdiri, pakai asyrakal, tapi tidak ada problem. Sama juga itu maulid. Apa restu yang didapat Imam Busiri sampai ulama-ulama besar mensyarahkan burdah itu 20 yang sudah jelas, 20 syarah. Yang tadi yang sebutkan Hasan Al-Adawi, Syekh Hasan Al-Adawi Al-Hamzawi. Ada Abi Zakaria Al-Ansari mensyarahkan Risalah Kusyairiyah, itu yang saya Risalah Kusyairi. Banyak ulama-ulama sampai 20 mensyarahkannya. Luar biasa berarti. Ada lagi yang mengatakan doktor itu dibilangkan banyak yang mensyarahkan tidak tahu namanya. Tapi yang ketahuan aja ada 20 syarah saja. Apa yang didapatkan Imam Busiri demikian? Kenapa ulama-ulama besar-besar mensyarahkan burdah Imam Busiri? Karena di situ ada kalimatnya dari Rasulullah, kalimat dari Nabi, dari Rasulullah sendiri. Makanya kalau sampai itu kalimat, kata ulama, ulangi 3 kali, mesti ulangi 3 kali, hirsan wa tabarrukan bilafdhin Nabi Muhammad. Hirsan itu kita tamak ambil berkat dari lafaznya Nabi Muhammad. Kalau udah sampai itu abiyat bait yang itu Imam Busiri mengarang, amin tadzakuriji ranin bidi salami mazajtadam anjara min mukhlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa umadal barqu fi dhalma'i min idami. Terus mengarang sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun. Imam Busiri tidak bisa meneruskan. Imam Busiri tidak bisa meneruskan burdah itu, ibu-ibu. Imam Busiri tidak bisa meneruskan itu. Hanya sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun. Terus Rasulullah datang ke Imam Busiri, akmilil bait ya Busiri, sempurnakan itu separuhnya. Apa kata Imam Busiri? La astati ya Rasulullah, aku tidak bisa meneruskan itu separuhnya ya Rasulullah. Imam Busiri sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun saja. Itu Imam Busiri. Datang lagi yang kedua kalinya Rasulullah, akmilil bait ya Busiri, la astati ya Rasulullah, aku tidak bisa ya Rasulullah. Ketiga kali Rasulullah perintahkan Imam Busiri, akmilil bait, sempurnakan barisan yang itu, fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, la astati ya Rasulullah. Terus sudah tidak itu, Rasulullah perintahkan Imam Busiri, kamu sudah sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, maka kau sempurnakan Imam Busiri ini dari aku, nisful bait, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Itu dari Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Jadi fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun, itu Imam Busiri sampai di situ. Kemudian diteruskan 3 kali, tidak bisa Imam Busiri meneruskannya, ditambahkan Rasulullah, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, itu dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah. Ulama mengatakan kalau sudah sampai fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, diulangi 3 kali, hirsan wa tabarrukan bilafdhin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti diulangi 3 kali. Saya sering mengenemu di mana, kalau di Pontianak, Habib yang mencetuskan pertama burdah.
Tapi tetap famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim, itu 3 kali. Terus dari amin tadzakkuri jiran bidzikr salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami, terus sampai apa? Imam Busiri mengarang sampai marannahat adzabatil bani rihus saba wa atrabal isa hadil isibin nagami. Sampai situ Imam Busiri. Kalau thumma ridha an Abi Bakrin wa an Umara wa an Ali wa an Utsman dzil karami, itu semuanya itu tambahan dari ulama, tambahan dari orang alim, bukan Imam Busiri. Itu dia. Selawat tuh Imam Busiri luar biasa. Ya, sakit lumpuh diusap, Rasulullah datang mengusap, langsung berjalan segar. Sampai dia mengarang itu bait, diadakan satu bait. Imam Busiri bilang kam abra'at wasiban bil lamsi rahatu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Tuh Imam Busiri, karena dipegang Nabi, diusap. Kalau kita kepingin mimpi Rasulullah, itu datang sering baca maulid, berselawat, maulid Sumtud Durar kah, maulid Habsyi, maulid Diaul Lame, apa burdah kah, apa semua itu selawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kalau umpama tidak ada urusan, tenang, silakan datang ke majelis. InsyaAllah habis itu rezekinya dibuka Allah pelan-pelan, kemudahan, hajatnya dikabulkan Allah. Jangan malas, ingat Allah melalui Nabi Muhammad. Selawat kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad berarti apa? Dapat rahmat Allah. Melalui wasilah perantara Nabi Muhammad kita dapatkan rahmat Allah, dapat ridha Allah, dapat ampunan Allah, hajat kita dikabulkan Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apapun saja di dunia ini kecuali dengan berkat Nabimu, dengan berkat Rasulullah. Mana ada? Iya. Siapa yang bilang itu berkat dari ini? Semuanya berkat dari Nabi Muhammad. Allah ciptakan semuanya, ciptakan laut, dikasih ikan, kemudian dikasih minyak, dikasih apa lagi tumbuh di bumi, dikasih macam-macam. Ya, Allah kasih makanan untuk manusia, semuanya dengan berkat Nabi Muhammad. Ada lampu, ada apa, semuanya. Iya, karena Allah jadikan itu yang batu bara juga termasuk bisa nganukan listrik. Apa yang lain lagi itu kan di Yasin kan ada. Sulmum alladhi ja'ala lakum awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Sebelum itu apa itu? Alladhi ja'ala lakum apa? Yasin. Memang kalau kita dari awal sih hafal ya. Alladhi ja'ala lakumul arda. Apa? Coba ayolah. Sebelum itu awalaysa alladhi itu. Minhum yuqidun itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'aha wa lam yardu wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Batu bara, kayu api, bisa itu semuanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baru awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi selawat jangan tinggal. Baca, gunakan satu hari 10 saja. Pagi, kemudian apa? 10 sore. Masya Allah, kalau HP berjam-jam, HP ya Allah, situ fitnah, situ nikmat, situ bala, situ ada baiknya. Tergantung nawaitu yang makai lah. Nawaitunya yang makai. Kalau makai untuk kebaikan itu. Ini selawat, ambil tasbih. Jangan HP, tasbih. Bukan HP.
tasbih. Jadi ambil baca 10 pagi, 10 ini. Kalau bisa ditingkatkan 20, ya Allah, makin senang Rasulullah dengan antum. Yang membacanya Rasulullah makin senang. Kalau bisa lebih, sebagai ulama yang afdhalus salawat, ada yang 1000, ada 2000, ada 5000, ada itu. Semuanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecuali melalui Nabi Muhammad saja. Tidak ada sama sekali. Mau ke Allah, mau diangkat derajat, mau diampunkan Allah, diridhai Allah, mesti melalui Nabi Muhammad. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Mesti melalui Nabi Muhammad. Mana kita tahu? Kita solat aja melalui Nabi Muhammad. Kita apapun semua melalui Nabi Muhammad. Apapun saja yang ciptaan Allah di muka bumi itu mesti melalui Rasulullah. Maka kalau cinta kepada Rasulullah, baca selawat, dekatkan diri. Mulai ini tahun 2020, bukan tahun Covid, tapi tahun selawat. 2020 bukan tahun corona, bukan tahun wabak. Tidak, ini tahun selawat. Insya Allah hilang semuanya. Penyakit hilang, diangkat oleh Allah wabak itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Anak keturunan kita muslimin muslimat yang kena al-musabin wal musabat bihadzal wabak, yang kena wabak ini mudah-mudahan disembuhkan Allah. Disembuhkan Allah, yang insya-Allah kita dijaga oleh Allah, anak keturunan kita, keluarga, khususan apa? Simpang Pait ini ya. Khususan Simpang Pait. Kemudian ini desa apa ini? Simpang Lombok. Desa Lombok kah? Bukan Simpang Lombok. Ini khususan ini desa Lombok. Masya Allah, ibu-ibunya ahli zikir, ahli majlis, insya Allah semuanya ahli zikrullah, ahli bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran anit taghyir wa tahrif wa tabdil. Ya, firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dijaga oleh Allah. Banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Pegang Allah melalui Nabi Muhammad. Pegang Allah, bersandarkan dengan Allah. Ya, tawakal ala Allah melalui Nabi Muhammad. Tidak ada apapun saja di dunia ini, perkara apapun saja melalui Nabi Muhammad. Cari, makanya selawatlah, nanti bakal mimpi Nabi Muhammad selalu. Fa insyaallah, mudah-mudahan cepat atau lambat kita diberi mimpi oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah wasilah kita, wasta kita insyaallah di dunia sampai akhirat, mendapat rahmat Allah, ridha Allah, ampunan Allah, nur dari Allah, kemudahan, keberkatan, nikmat, berkat, futuhat, imdadat, asrar, anwar, semuanya nur, apa semuanya melalui Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan Allah, yang meninggal dunia dirahmatkan Allah, diridhai Allah, diampunkan Allah. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita, keluarga kita, anak-anak yang soleh dan solehah, salihina salihat, barina wa barat, alimina alimat, muna'amina muna'amat, muqaddarina muqaddarat, marzuqina marzuqat, musyaffa'ina musyafa'at. Mudah-mudahan insyaallah dapat syafaat Nabi Muhammad. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad pasti dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Berselawat, jangan tinggal selawat kepada Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad setiap waktu, setiap hari. Bangun tidur, ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau apapun makan, Allahumma barik, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ingat selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi wasallim. Pahala kan Nabi, kena Nabi. Mau mendirikan salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Terserah mau baca selawat nariyah kah, mau baca selawat apakah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim kah, terserah. Mau Fatih kah,
lima ulika al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Apa saja, bismillah, apapun saja. Mau tidur, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bacalah yang lain. Habis itu jangan lupakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang ajarkan kita. Ya, doa apa? Tidur. Doa tidur Nabi Muhammad. Mau ke WC, mau kemana, apapun sajalah. Ya, apapun saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa saya pesan, kalau dari pagi kita dikasih menapas, kasih melihat, kasih jalan, kasih makan, kasih minum, buang air kecil, buang air besar, apa semua bisa, sholat bisa, itu selesai. Sudah selesai, kita mau tidur, iya, ingat ajaran Nabi Muhammad. Ini sudah selesai semuanya, kita sudah mau tidur, sudah apa, sudah minum, sudah apa, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bagus, itu dinilai oleh Allah dan Rasulullah lebih. Kenapa? Kita sudah makan apa semua yang dikasih Allah nikmat itu dalam satu hari. Makanya terakhir kita udah mau tidur, habis baca doa tidur itu jangan lupa berselawat atau ucapan tadi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan segala puji Allah, ya Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, ya hamdan yuwafi, maka pujian itu akan menambahkan nikmatnya Allah kepada kita. Tuh, itu dari Rasulullah yang ngajar kita itu. Baca, jangan lupa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya syukurlah kita udah dari pagi melihat apa benapa semuanya kita dapatkan nikmat Allah. Terakhir kita mau tidur, kita ucapkan itu, insya Allah ditambah oleh Allah dan ditulis oleh Allah, inilah hambaku yang bersyukur atas nikmatku satu hari ini. Besok juga begitu, diulangi terus. Iya, mau baca doa tidur, baca Fatihah kah, baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali, itu hadis semuanya. Ditiupkan, disapukan boleh, mau baca ayat kursi boleh. Ada lagi di dalam kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, di antara doa tidur ini pesan Rasulullah SAW kepada Abil Mawahib Muhammad Syadzili. Abil Mawahib Muhammad Syadzili radhiyallahu anhu arda. Rasulullah berpesan, Abil Mawahib Muhammad Syadzili ini selalu mimpikan Rasulullah. Terakhir Rasulullah berpesan, ya Muhammad Syadzili, Abil Mawahib, kalau kamu mau tidur, di antara doa tidur, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali. Gampang dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Terus baca doa yang diajarkan Nabi kepada Abil Mawahib Muhammad Syadzili. Allahumma bihaqqi, kalau di kitab itu Allahumma bihaqqi Muhammad, kita tidak, kita mesti tambah Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya. Arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Itu dari Rasulullah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Cepat atau lambat bakal mimpi Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan. Apa katanya Abil Mawahib? Rasulullah berpesan, kalau kau baca, kamu mau tidur ini, fa inni ati ilaika wa la atakhallafu anka aslan. Itu di kitab. Itu di kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Fa idza qultaha inda naumika fa inni ati ilaika wa la atakhallafu anka aslan. Itu di kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat bab 46 as-sadisatu wal arba'un. 46 selawat Abil Mawahib Muhammad Syadzili, bukan Abil Hasan Syadzili, ada saudara Abil Muhammad Syadzili. Di situ dibilang, kalau kamu baca ini di antara doa tidur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, semua baca doa Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan.
artinya ya Allah dengan berkat Rasulullah nampakkanlah mukanya Nabi Muhammad, artinya mimpikanlah hamba ya Allah, ya Allah, mimpikanlah ya Allah, cepat atau lambat. Rasulullah mengajarkan Abil Mawahib, kemudian dia bersabda, Rasulullah bersabda, fa idza qultaha inda naumika fa inni ati ilaika wa la atakhallafu anka aslan. Maka aku akan datang, aku tidak akan ingkar janji. Kata Rasulullah, aku pasti datang. Bacalah itu yang diajarkan Nabi. Makanya selawatlah, buktikan nanti sendiri. Kalau Allah berselawat, renungkan, kita pakai akal jernih, akal jernih. Allah saja berselawat, malaikat berselawat, tidak ada nabi, tidak ada wali, tidak ada orang alim besar apapun, kutub apapun, wali apapun, ulama besar apapun, kecuali dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diniatkan boleh berselawat itu, ibu mau 10 kali lah dianjurkan sesuai sabda Nabi. Usahakan 10 kali, usahakan 10 kali pagi, 10 kali sore atau malam habis isya boleh. Pagi umpamanya habis sholat subuh, habis doa, habis apa, selawat aja 10. Berapa menit sih? Habis itu nanti mau habis maghrib boleh, habis isya boleh, silakan 10 kali. Tapi boleh diniatkan, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Ibu niatkan, mudah-mudahan ibu, bapak, anak-anak selalu sehat walafiat. Iya, sehat walafiat. Sakit pasti adalah demam yang bisa kerja. Karena kalau ibu sakit, bapak akhirnya tidak makan, makannya di luar bapak. Anak-anak berantakan. Makanya ibu didoakan, bapak kalau berdoa berselawat juga niatkan ibu biar sehat walafiat, anak-anak sehat walafiat, tambah istiqamah, tambah dapat berkat. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita pintar, jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Iya, istiqamah, selalu hadir majlis. Pak, insya Allah semuanya dikabulkan Allah hajatnya di dunia sampai akhirat. Niatkan saja baca selawat kepada Nabi, apapun saja, pakai bahasa Indonesia, tidak perlu bahasa Arab, nanti takut salah. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, semuanya ini dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad, dengan berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, maka hamba niat baca selawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat hamba, murahkan rezeki hamba, lagi susah ya Allah, hamba lagi susah, gembirakanlah ya Allah, hamba sakit sembuhkanlah ya Allah. Semuanya apapun saja niatkan saja, Pak, insya Allah buktikan sendiri bahwa keutamaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak ini dalam kitab Afdhalus Salawat yang saya mau akan ceritakan. Ini terakhir. Itu bapak tahunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abi Sulaiman Al-Jazuli, Dalailul Khairat. Pernah baca? Ada perkumpulannya. Bagus. Dalailul Khairat itu karangannya Abi Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Ya, Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Itu Dalailul Khairat. Sebab dikarangnya Dalailul Khairat menurut kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu anhu. Sebab dikarangnya Dalailul Khairat. Itu sebabnya. Satu ketika Allah mau membuktikan kelebihan selawat terhadap Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Ini orang alim besar, alim besar, masya Allah, tabarakallah. Satu ketika dia biasa berudu itu di apa itu, sumur ya, itu sumur. Di sumur satu ketika Allah hilangkan itu air. Airnya biasa ada, kalau siap mau wudu ada air, siap mau wudu. Satu ketika Allah hilangkan itu air. Apa yang terjadi ibu-ibu? Jadi heran ini Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli yang orang alim besar yang mengarang Dalailul Khairat. Karena di Arab itu ada bukit-bukit, rumah nanti ada bukit, ada rumah. Akhirnya seorang pemudi, fatatun, ini anak perempuan yang belasan tahun, bilang sini darah kah?
Apa? Remaja. Remaja belasan tahun. Dia lihat dia pakai cadar memang. Dia lihat itu orang alim tetangganya. Limadza tatahayyar? Kenapa kamu bingung wahai alim? Ini saya biasanya wudu enggak pernah ada ini air. Pasti ada air. Saya biasa wudu pasti ada air. Kok ini hilang airnya? Akhirnya si perempuan itu turun dari atas bukit, dilihatnya. Ini orang alim ini, Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, turun itu anak perempuan, terus dia lihat ini, tidak maaf, dia ludahkan saja. Dia ludahkan gitu. Dia ludahkan. Akhirnya airnya naik. Luar biasa ini. Remaja perempuan belasan tahun, aku orang alim enggak bisa begini katanya. Terus dia bilang sabar. Wahai binti, kalau orang Arab itu dia bilang walaupun anak tetangga kan apa dia bilang binti. Wahai anakku, dianggapnya anaknya. Sabar dulu. Aku aja enggak bisa meludah begini, enggak mungkin bisa naik. Tapi aku heran, apa keistimewaan kamu wahai remaja, wahai putri? Apa keistimewaan kamu ini? Enggak ada. Saya tidak ada istimewa. Ya, yang tadi sumurnya kosong, yang tak bisa diambil untuk wudu, akhirnya berlimpah naik. Airnya tuh naik, Ibu. Jadi dia bilang sabar. Kamu jangan pulang dulu, wahai putri, wahai remaja. Sekarang apa kelebihan kamu dapatkan ini? Cuma kamu ludahkan saja ini bisa naik itu. Berlimpah airnya. Apa keistimewaan? Tidak ada, kata dia. Saya tidak ada kelebihan selain aku hanya berselawat kepada Nabi Muhammad saja. Aku cuma berselawat kepada Nabi Muhammad. Si remaja itu putri yang belasan tahun ngomong, aku hanya wahai orang alim besar, wali besar, aku cuma hanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya aku ludahkan itu. Aku bukan arti orang alim keramat. Aku sengaja aku coba untuk membuktikan kelebihan selawat. Maka aku ludahkan itu sumur itu aku ludahkan, maka naiklah itu air. Itulah terbukti benar kata-kata ulama yang terdahulu bahwa kelebihan berselawat inilah buktinya berselawat. Akhirnya apa? Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli sebelum dikarang Dalailul Khairat bersumpah kepada Allah. Demi Allah, wallahi inni sa'u'allifu kitaban khasan fi salat wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Abdullah Muhammad Sulaiman Al-Jazuli bersumpah, demi Allah, aku akan mengarang satu kitab khusus untuk berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana si putri tadi itu luar biasa dia dapatkan. Aku akan mengarang kitab, itulah namanya kitab yang dikarangnya Dalailul Khairat. Pakai sumpah lagi. Dia melihat kelebihan si putri tadi itu. Tuh lihat, orang alim Ibu, orang tahu tafsir Quran, tafsir makna hadis, ya, syarah hadis, semua alim. Tapi belum tentu orang alim itu dapatkan itu makam. Masing-masing lah. Ya, masing-masing orang ini derajat-derajat antum pun juga masing-masing. Rezekinya pun juga ada masing-masing. Ada dikasih senang, ada kaya, ada sedang, ada wali, ada soleh. Ya, ada kurang, ada lebih. Kan begitu. Narfa'u darajati man nasya, kata Allah. Kami akan angkat derajat bagi yang kami kehendaki. Semuanya kembali kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita dapat derajat. Itu terakhir, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi sehat wal afiat, dilindungi keluarga kita dari wabak dan taun, muslimin wal muslimat yang sakit disembuhkan Allah, dikabulkan hajat. Jangan lupa Rasulullah, pegang Allah, pegang Rasulullah, zikirlah selalu kepada Allah, zikirlah selalu ingat berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita pegang dua ini, pegang Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah dan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang mau masuk Islam tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka Islamnya tidak diterima, tidak sah Islamnya. Mesti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim ummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma farrij kurub an kurubi wa ahzan wa kurub ya Allah wa ahzan wa ghumum wa humum ummati habibika sayyidina Muhammad washfi mardana wa mardahum washfi mardana wa mardahum bishifa tamal ajil bismillah syafi bismillah muafi bismillah kafi bismillah wafi bismillah mu'ti bismillah mudawi bismillah khairul asma bismillah rabbil ardi was sama bismillah biyadi shifa bismillah man ismuhu barakatuh wa shifa bismillah alladhi la yadur ma'a ismihi summun wala da bismillah alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim na'udzu lana wa lahum bi'izzatillah wa qudratihi wa hifdhihi wa iqatihi wa himayatihi min syarri ma najidu wa nakhafu wa nuhadhiru min syarri ma yajidun wa yakhafun wa yuhadhirun min al-awja' wal adwa wal asqam wal amrad wal alam wa min al mata'ib wa min al masaib wa min ad da'il akbar wa min rihil ahmar wa min ya Allah lumpuh jauhkanlah ya Allah min ad da'il akbar itu penyakit yang besar, jantung, liver, kanker. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah penyakit yang mengerikan ya Allah. Min ad da'il akbar na'udzu lana wa li ahli baitina wa dzurriyyatina wa lil hadirin wal hadirat ya Allah bi'izzatillah wa qudratihi wa hifdhihi wa iqatihi wa hirasatihi wa himayatihi min syarri ma najidu wa nakhafu wa nuhadhiru min syarri ma yajiduna wa yakhafuna wa yuhadirun min al awja' wal adwa wal asqam wal amrad wal alam wa min al mata'ib wa min al masaib wa min ad da'il akbar min ad da'il akbar, jantung, liver, penyakit-penyakit ya Allah yang berat-berat yang kita tidak akan kuat. Wa min ad-da'il akbar wa min rihil ahmar, lumpuh ya Allah. Min ad-da'il akbar wa min rihil ahmar. Min ad-da'il akbar wa min rihil ahmar. Berapa banyak ya Allah kami lihat saudara kami tadi siang, kami lihat malamnya sudah lumpuh, sudah dapat penyakit. Lindungilah ya Allah kami, keluarga kami, muslimin wal muslimat yang kena lumpuh, insya-Allah sembuhkanlah ya Allah. Yang sakit jantung, kanker, liver, apa semua sembuhkanlah ya Allah. Ini penyakit yang berat-berat ya Allah. Minad da'il akbar wa min rihil ahmar. Minad da'il akbar wa min rihil ahmar. Lumpuh ya Allah, jauhkan dari lumpuh ya Allah. Minad da'il akbar wa min rihil ahmar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim an la ta'alu alayya wa atuni muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka lana wa li ahli baitina wa dhurriyyatina jami'al muslimin wal muslimat al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya man la takhfa alayhi khafiyatun jalla jalaluhu, nas'aluka lana wa li ahli baitina wa lahum lil hadirin al hadirat as-sihha wal afiyah ash-shifaa tamal ajil wa tul al umur wal rizq al ma'mur والفرح والسرور والبهجة والنور والحبور يا الله وبالحظ الموفور وبالحظ الموفور وبالعيب المستور وبالذنب المغفور يا الله بجاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الشكور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله بالصحة والعافية يا الله. Jauhkan kami hadirin hadirat sekeluarganya semua ya Allah, ahli Simpang Pait semuanya ya Allah, keluarga orang yang menitip doa pada kami, yang berbuat baik pada kami, jauhkan ya Allah muslimin muslimat, jauhkanlah ya Allah dari penyakit yang berat-berat ya Allah yang kami tidak mampu. Jangan kau pikulkan kami ya Allah, ya Allah jangan kau pikulkan kami. Hidup ini ya Allah, tantangan hidup ini berat
Ya Allah, jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah, jangan kau pikulkan kami yang kami tidak akan mampu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Afiatkanlah kami selalu ya Allah daripada bala, jauhkan daripada musibah ya Allah, fitnah-fitnah, selamatkan orang Islam dimanapun berada ya Allah. Tolonglah ya Allah, Engkau telah berfirman, firman-Mu pasti ya Allah, wa qulta wa qulkal haq fi kitabikal karim wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Irham ummata habibika sayyidina Muhammad ya Allah, kasihanilah umat yang disayangi kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkan mereka, murahkan rezeki mereka yang halal, berkah yang berlimpah, yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Jauhkan fitnah, jauhkan penyakit berat-berat, berilah senantiasa sehat wal afiat ya Allah. Sehat wal afiat, sehat wal afiat mahal ya Allah untuk kami ya Allah. Balaslah orang berbeda kami, beri sehat wal afiat senantiasa ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil ummah wa nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa kashifil ghummah wa sayyidi hadhil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'in ihdinas siratal mustaqim surat. Kabulkan hajat kami dengan berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi sama-sama kita bisa melaksanakan, yang mana beliau menyampaikan supaya kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita sampai pada penghujung acara, yaitu penutup. Karena tadi Habib sudah mendoakan, namun dari panitia juga meminta untuk mendoakan telur yang ada di depan kita ya. Untuk mendoakan telur di hadapan kita. Dan sebelumnya kami atas nama pembawa acara tentunya yang pertama mengucapkan ampun dan maaf bila mana dalam kami membawa acara pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari sikap ataupun perkataan kami. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Ya Ghafur ya Ghafur ya Ghafur. Jutlan nabi kutubi akwan jutlan nabi kutubi akwan jutlan nabi kutubi. Bislamatan fid din dunya wal akhirah. Bislamatan fid din dunya wal akhirah. Bislamatan fid din dunya wal akhirah. Bislamatan fid din dunya. Ya Ahmad ya Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Minkum syafaati bi Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Subhan rabbika yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum wa minkum taqabbal.